Oh my god. Tapi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Nairul Erwin Kiki Aprianto ME selaku pengampu mata kuliah pengantar ekonomi makro. Di sini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Megatasya Putri Aini dengan NIM 2441102020. Saya Yusafira Ramadhani dengan NIM 2441102020008. Saya Rona Punama dengan NIM 244110202030. Di sini kami akan menjelaskan materi yang bertema konsumsi, tabungan, dan investasi. Berikut penjelasannya. Untuk yang pertama, konsumsi adalah kegiatan menggunakan pendapatan untuk membeli barang dan jasa. Sedangkan tabungan dan investasi adalah cara menyimpan dan mengalokasikan uang. Konsep dasar konsumsi dalam pendapatan nasional itu ditentukan oleh pendapatan yang diperoleh. Jadi, semakin besar pendapatan, maka konsumsi kita pun cenderung akan semakin besar. Contohnya gini aja deh, kita punya uang 300.000 dalam sehari. Nah, cuma makan 2 kali. Nah, tapi pas uang jajan kita jadi 500.000, yang awalnya 2 kali sehari, bisa jadi 3 kali sehari. Nah, begitulah pendapatan yang kita punya sangat mempengaruhi besarnya konsumsi. Sehingga fungsi konsumsi itu C sama dengan fungsi dari YD, di mana YD itu adalah pendapatan disposable. Yang berikutnya, kita akan masuk ke dalam fungsi konsumsi. Fungsi konsumsi itu atau persamaannya adalah C sama dengan A plus B kali Y, atau C sama dengan A plus MPCY. Cara mencari A sendiri itu dengan rumus A sama dengan APC dikurangi MPC dikali Y. Nah, MPC di sini sama artinya dengan B. Dari rumus di atas, kita akan menjelaskan makna dari simbol-simbolnya, yaitu C adalah simbol konsumsi, kemudian A adalah simbol besarnya konsumsi saat pendapatan tidak ada atau sama dengan 0 yang biasa disebut dengan konsumsi otonom. Kemudian simbol P adalah marginal propensity to consume yang tadinya singkatannya jadi MPC, yang berarti konsumsi kita yang nambah kalau pendapatan disposable kita nambah 1 unit. Kemudian yang terakhir ada APC, adalah konsumsi rata-rata atau perbandingan antara konsumsi C dengan pendapatan disposable. Hubungan antara tabungan dan investasi. Saya jelaskan dulu ya, tabungan yang dimaksud di sini adalah simpanan masyarakat di bank yang diperoleh dari pendapatan yang mereka miliki, dikurangi untuk konsumsi yang kemudian digunakan oleh pihak ketiga sebagai sumber investasi. Jadi, jangan dikira pas kita nabung di bank, uang kita mengendap begitu saja. Tapi uang yang kita tabungkan itu diputar sama bank untuk dipinjamkan menjadi investasi bagi orang yang butuh uang untuk investasi. Saya akan jelaskan dulu. Di sini sumbu X yang horizontal ini adalah saving atau tabungan dan investasi yang disimbolkan dengan surfing tabungan. Dan ini adalah investasi, sedangkan sumbu Y vertikal ini adalah R atau tingkat suku bunga. Kemudian kurva yang abu-abu ini, yang S ini, yang kurvanya menanjak, ini adalah tabungan. Kenapa kurva tabungan nanjak? Karena semakin tinggi suku bunga, maka semakin banyak orang menabung.
Untuk yang selanjutnya, investasi. Apa itu investasi? Investasi adalah pembelian modal atau barang-barang yang tidak dikonsumsi, tetapi barang-barang yang digunakan untuk produksi di masa yang akan datang adalah pengertian dari investasi. Di sini saya akan menampilkan video berupa penjelasan tentang contoh-contoh investasi. Ibu bayangin, ayam ini adalah duit. Jadi saham ibaratnya ibu nitipin ayam ke peternakan untuk disuruh kerja. Nanti peternak akan bagi hasil sama ibu sesuai dengan perjanjian awal. Semakin besar ayam yang ibu titipin ke peternakan, semakin besar juga kepemilikan ibu terhadap peternakan itu. Tapi ibu teh harus hati-hati, dicek dulu dari awal apakah peternakannya teh bagus, sehat, dan selama ini bagaimana peternakannya, untung atau rugi. Gimana kalau reksadana? Reksadana ibaratnya ayam punya ibu dikumpulin sama ayam milik orang lain, lalu dicari peternaknya. Ada peternak yang bisa cepat kembang biakin ayam ibu, tapi resikonya tinggi. Ada juga peternak yang lambat kembang biakin ayam ibu, tapi resikonya rendah. Terserah ibu mau pilih yang mana peternaknya. Kalau deposito? Kalau deposito, ibaratnya saya adalah peternak. Ibu titipin ayam ibu ke saya, akan saya urus, akan saya jaga. Tinggal kita berjanjian berapa lama ayamnya mau saya kembaliin. Contoh, 5 tahun. Setelah 5 tahun, ayam ibu akan saya balikin beserta anak-anaknya. Tapi sebelum 5 tahun, ayam ibu tinggal boleh diambil. Emas gimana, Mas? Kalau emas, ibu kasih saya ayam, saya kasih ibu emas. Kenapa emas? Karena harga emas setiap tahunnya cenderung naik, sementara ayam tidak. Obligasi? Obligasi adalah surat utang negara. Jadi, negara minjem ayam sama ibu. Mereka janji sekian tahun akan dibalikin ayam ibu sama anak-anaknya. Nah, ayam-ayam milik ibu ini akan digunain pemerintah untuk membangun negara. Setelah kalian memahami penjelasan singkat terkait konsumsi, tabungan, dan investasi, di sini kami akan memberikan informasi terkait isu-isu yang sedang terjadi yang berhubungan dengan konsumsi, tabungan, dan investasi. Itu kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12%, mulai berlaku pada 1 Januari 2025. Adanya kenaikan ini dikhawatirkan dapat mempengaruhi perilaku tabungan masyarakat. Ekonom Bank Pertama Joshua Pardede menuturkan kenaikan PPN menjadi 12% memang dapat mempengaruhi perilaku tabungan masyarakat, terutama melalui dampaknya pada konsumsi rumah tangga dan daya beli. Konsumsi pada kelompok masyarakat menengah ke atas dapat berkurang karena barang-barang kategori mewah yang sebelumnya bebas PPN kini dikenakan tarif yang lebih tinggi. Secara keseluruhan, tabungan masyarakat berpenghasilan tinggi diperkirakan tidak akan terpengaruh, sementara tabungan masyarakat kelas menengah berpotensi terpengaruh. Yang selanjutnya, isu tentang munculnya Danantara Investasi. Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara disingkat Danantara pada Senin pagi 24 Februari 2025 di Istana Kepresidenan Jakarta. Kehadiran Danantara menambah daftar lembaga investasi strategis milik pemerintah yang berperan dalam mengelola aset negara seperti dana reksa dan lainnya. Dalam kegiatan peluncuran Danantara, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara bukan hanya lembaga pengelola dana investasi, tetapi juga instrumen atau alat pembangunan nasional. Selain itu, Kepala Negara mengklaim bahwa pemerintah berhasil mengelola kekayaan negara dengan disiplin, keuangan yang ketat dan bertanggung jawab dalam 100 hari pertama kepemimpinannya. Kami berhasil mengamankan lebih dari 300 triliun, hampir 20 miliar US dollar dalam bentuk tabungan negara, ujarnya. Dana yang sebelumnya terhambat oleh efisiensi, korupsi, dan belanja-belanja yang kurang tepat sasaran. Yang esensinya kumpulin semua aset-aset yang telah dihasilkan BUMN, kumpulin satu entitas, dan Danantara ini melakukan kegiatan investasi. Dana yang dikumpulkan dari semua bank-bank BUMN termasuk PLN, Pertamina, Telkom Indonesia, dan lain-lain. Danantara bisa menjadi soul savior-nya Indonesia untuk bikin kita emas di 2045 atau bisa jadi awal kehancuran dari jendela pendek untuk memajukan seluruh warga Indonesia.
Sekian dari kelompok kami, semoga bisa dipahami. Apabila ada yang kurang jelas, bisa bertanya di akhir sesi nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berapa kali ku bilang kalau videonya udah selesai. Lah udah selesai. Bye bye sepuh.